Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 manajemen operasional yang beranggotakan Hilma Maulina, Heri Suryadi, dan Ilham Alfiansyah akan menjelaskan tentang manajemen proyek PERT dan CPM. Latar belakang. Manajemen adalah suatu kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan proyek merupakan suatu kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya tertentu. Dalam pelaksanaan proyek, seseorang membutuhkan sumber daya yang akurat. Suatu metode manajemen dapat dilakukan dengan adanya pertumbuhan manajemen proyek. Dalam tugas kali ini, ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Yang kedua, bagaimana teknik PERT dan CPM di dalam manajemen proyek? Dan yang ketiga, bagaimana perencanaan, penentuan jadwal, dan pengendalian proyek? Setiap pembahasan sudah pasti ada tujuan tertentu. Baik, tujuan kali ini untuk mengetahui apa itu pengertian manajemen proyek. Yang kedua, mengetahui teknik PERT dan CPM di dalam manajemen proyek. Yang ketiga, mengetahui perencanaan, penentuan jadwal, dan pengendalian proyek. Tujuan kali ini banyak hal yang harus kita pahami, kita olah kembali. Oke, poin pertama dari pembahasan itu apa yang dimaksud manajemen proyek. Seorang ahli berbicara, yaitu suatu pemikiran tentang manajemen untuk mengelola suatu kegiatan yang berbentuk proyek, suatu bentuk perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek yang terdiri dari beberapa aktivitas atau kegiatan. Manajemen proyek dapat diterapkan dalam proyek apapun dalam rangka untuk mencapai penyelesaian proyek yang sesuai. Adanya suatu manajemen proyek dapat membantu manajemen untuk mengatur dan mengkoordinasikan proyek itu sendiri. Manajemen proyek merupakan tantangan yang sulit bagi seorang manajer operasi karena memiliki risiko yang sangat tinggi. Dalam penyelesaian suatu proyek yang memerlukan waktu lama, biasanya dikembangkan di luar sistem produksi normal. Dalam suatu perusahaan, suatu organisasi proyek bersifat sementara dan dapat dibubarkan sewaktu-waktu. Berikut fase-fase dalam manajemen proyek, yaitu perencanaan. Perencanaan mempunyai tujuan untuk menyiapkan tujuan dalam organisasi, menggambarkan proyek, dan perorganisasian dalam tim. Yang kedua, penentuan jadwal. Penentuan jadwal untuk menyiapkan beberapa orang dalam tim, menentukan arah uang dan biaya, dan juga pasokan-pasokan untuk proyek tersebut. Fase ketiga, pengendalian. Pengendalian untuk
menyiapkan sumber daya, menyiapkan biaya, kualitas, dan juga anggaran yang akan dikeluarkan. Lanjut untuk poin kedua tentang masalah. PERT, Program Evaluation and Review Technique, merupakan suatu teknik dalam manajemen proyek untuk menilai dan meninjau kembali suatu program dengan menggunakan 3 waktu estimasi untuk masing-masing aktivitas. CVM merupakan suatu teknik dalam manajemen proyek sebagai metode jalur kritis yang hanya menggunakan satu faktor waktu per aktivitas. Rangka pikiran PERT dan CVM. 1. Mengidentifikasi proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Yang kedua, membangun hubungan antar kegiatan serta memutuskan kegiatan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ketiga, menggambarkan jaringan yang dapat menghubungkan seluruh kegiatan. Keempat, menetapkan perkiraan waktu dan biaya untuk setiap kegiatan. Kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui suatu jaringan, yaitu jalur kritis. Yang keenam, menggunakan suatu jaringan untuk membantu proses perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Manajer mempunyai wewenang untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Seorang manajer memiliki wewenang atau kekuasaan untuk melakukan perencanaan, penjadwalan, dan mengalokasikan ulang mengenai sumber daya manusia dan uang. Manajer mempunyai fungsi-fungsi, yaitu untuk perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pengawasan. Manajer adalah seorang mediator. Manajer adalah seorang politisi. Para manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu secara sukses. Sukses atau kegagalan bawahan adalah cerminan langsung sukses atau gagalnya seorang manajer. Lanjut kita ke sesi materi berikutnya. Oleh karena adanya waktu pengerjaan yang bersifat urgen, penundaan yang tak terhindarkan, atau masalah-masalah lainnya, proyek menjadi agak terganggu, maka diperlukan suatu monitoring terhadap setiap proses proyek itu dari waktu ke waktu, dan perlu melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Manajer perlu mengevaluasi antara apa yang direncanakan dan hasil aktualnya, evaluasi terhadap perubahan situasi dan kondisi, serta masalah-masalah yang dihadapi sekarang dan masa yang akan datang, serta perlu untuk mengkoreksi masalah yang ada dan untuk menghindari timbulnya masalah di kemudian hari. Maka dari itu, PERT, Program Evaluation and Review Technique, dan CVM sangat diperlukan di setiap perusahaan dan organisasi. PERT bertujuan untuk digunakannya pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Yang kedua, menggunakan 3 jenis waktu pengerjaan untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, menerapkan sistem tepat waktu. Yang keempat, tanda panah menunjukkan tata urutan. Untuk CVM itu sendiri digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan. Menggunakan satu jenis waktu pengerjaan untuk
menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, menerapkan sistem tepat biaya. Yang keempat, tanda panah menunjukkan kegiatan. Ya, itulah beberapa tujuan singkat dari PERT dan CPM. Perencanaan, penentuan jadwal, dan pengendalian proyek. Sebelum pengeksekusian proyek, tim manajemen proyek harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga suatu perencanaan dapat berjalan dengan baik pula, seperti membuat tujuan proyek secara hati-hati serta memerinci proyek ke dalam bagian yang dapat dikelola. Pembagian proyek ke dalam tugas yang lebih kecil sangat penting untuk pengelolaan proyek dan penentuan jadwal keberhasilan. Penjadwalan proyek meliputi kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, seperti bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Pendekatan yang lazim digunakan seperti diagram Gantt-Chart, Project Evaluation and Review Technique, dan juga Certificate Path Method (CPM). Penjadwalan dibutuhkan untuk membantu menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan tahap keseluruhan proyek, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk setiap kegiatan. Yang terakhir, membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal kritis pada proyek. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek, seperti biaya, tenaga kerja, peralatan, dan juga material, serta durasi proyek dan progres waktu penyelesaian proyek itu sendiri. Penjadwalan adalah mengalokasikan waktu yang tersedia untuk masing-masing pekerjaan untuk hasil yang optimal. Baik, kita bahas materi selanjutnya, struktur perencanaan kerja. Dalam sebuah organisasi dan perusahaan, perencanaan menjadi satu hal penting karena berperan sebagai penunjang program yang telah ditentukan, termasuk dalam hal membuat dan menyusun suatu perencanaan kerja. Rencana kerja merupakan serangkaian proses yang berfungsi sebagai pendukung dalam capai tujuan tertentu. Beberapa rencana kerja seperti proyek, tugas utama dalam proyek, subtugas dalam tugas utama, dan aktivitas-aktivitas yang akan diselesaikan. Penentuan jadwal proyek melibatkan pembagian waktu ke seluruh aktivitas proyek. Pada tahapan ini, seseorang manajer akan memutuskan beberapa lama satu aktivitas yang memakan waktu serta menghitung sumber daya yang diperlukan pada masing-masing tahap produksi. Selain itu, seorang manajer juga akan melakukan penentuan jadwal. Ada beberapa langkah yang wajib diikuti dalam rencana kerja, seperti abstrak atau ringkasan. 2. Buat pendahuluan dalam latar belakang. Yang ketiga, tuliskan tujuan dan sasaran. Yang keempat, masukkan sumber daya dan kendala. Kelima, tentukan strategi dan tindakan. Dan yang terakhir, sertakan lampiran termasuk anggaran dan biaya. Rencana kerja adalah suatu alat yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap satu proyek atau program. Adanya rencana kerja akan memudahkan dan mengarahkan para karyawan ataupun seluruh organisasi untuk dapat berfokus dalam capai tujuan tertentu. Oke, di sesi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tujuan penentuan jadwal proyek. Adapun tujuan tersebut untuk menunjukkan hubungan dari masing-masing aktivitas dengan keseluruhan proyek.
Tujuan kedua untuk mengidentifikasi hubungan yang lebih diutamakan di antara berbagai aktivitas. Tujuan ketiga untuk mendorong pengaturan waktu realistis dan estimasi biaya untuk masing-masing aktivitas. Tujuan keempat untuk membantu penggunaan orang, uang, dan sumber daya materi yang lebih baik dengan mengidentifikasi kemacetan utama dalam proyek. Network scheduling atau yang terkenal dengan penjadwalan proyek adalah perencanaan pembagian waktu dan hubungan antara pekerjaan yang ada dalam suatu proyek. Itu meliputi menetapkan waktu tahap proyek dan waktu. Yang kedua, menetapkan waktu dan urutan dari bermacam-macam tahapan. Dimulai dengan menggambarkan kerangka jaringan dengan daftar perinci aktivitas, dilengkapi dengan daftar personil pelaksanaan dan daftar aktivitas. Keuntungan dari network scheduling antara lain: 1. Formatnya menjadi landasan utama untuk perencanaan, prediksi, dan acuan bagi manajemen dalam mengambil keputusan bagaimana menyiapkan sumber daya untuk melakukan proyek tepat waktu dan sesuai sasaran. Yang kedua, membantu manajemen dalam mengevaluasi alternatif lain, seperti berapa lama keterlambatan yang berdampak pada proyek, mana kegiatan yang kritis, dan mana kegiatan yang punya waktu luang. Yang ketiga, membantu untuk mendapatkan kerangka untuk pelaporan. Yang keempat, membantu untuk mengidentifikasi jalur terpanjang, jalur kritis, dan membantu untuk penyaluran analisa resiko. Yaitulah beberapa tujuan dan penjelasan tentang jadwal proyek. Suatu proyek melibatkan suatu pengawasan yang ketat terhadap sumber daya, biaya, dan kualitas dari anggaran. Selain itu, suatu proyek juga menggunakan sebuah siklus umpan balik untuk merevisi rencana proyek serta memiliki kemampuan untuk memindahkan sumber daya ke tempat yang paling dibutuhkan. Laporan dan grafik PERT, Program Evaluation and Review Technique, dan CPM, Practical PERT Method, yang berkomputerisasi banyak tersedia saat ini dari berbagai perusahaan perangkat lunak yang bersaing. Program Evaluation and Review Technique dan Practical PERT Method menghasilkan beragam laporan seperti perincian biaya detail untuk masing-masing tugas, kurva total program guru, tabel distribusi biaya, rangkuman biaya dan jam fungsional, peramalan bahan mentah dan pengeluaran, dan juga laporan varian, analisis waktu dan status kerja. PERT dan CPM juga melingkupi ruang monitoring dan evaluasi, gunanya untuk pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis mengenai perkembangan program dan kegiatan, membantu pekerjaan agar tetap di dalam jalur yang tepat, dan memberi tahu manajemen jika terdapat penyimpangan atau kesalahan, serta memberitahu apakah sumber daya mencukupi dan digunakan secara tepat dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Ya, di sini ada contoh soal. Di contoh soal ini ada tabel kegiatan dan waktu. Di sini ada contoh kegiatannya itu 1 ke 2 itu memerlukan 7 hari, 1 ke 3 itu memerlukan 6 hari, dan begitu seterusnya. Di sini ditanyakan, buatlah jaringan aktivitasnya dan tentukan jalur alternatif yang timbul, serta tentukan jalur kritisnya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita membuat jaringan aktivitasnya.
Nah, jaringan aktivitas ini kita dapat dari tabel kegiatan yang 1 ke 2, 1 ke 3. Kita kasih anak panah ini seperti ini, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 6, 2 ke 6 tadi, 3 ke 6, 3 ke 7, 4 ke 7, 4 ke 8, 5 ke 7, 5 ke 8, 6 ke 9, 7 ke 10, 7 ke 11, 8 ke 11, 8 ke 12, 9 ke 13, 10 ke 14, 11 ke 14, 12 ke 14, 13 ke 15, 14 ke 15. Nah, nanti dari jaringan aktivitas ini kita mendapat jalur alternatif. Gimana cara membaca jalur alternatifnya? Kita ikuti tanda panahnya aja. Misalnya kita nih 1 dapat jalur alternatifnya 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 13, 13 ke 15. Seperti itu seterusnya. Ya, itu tadi kita dapat 12 jalur alternatif ya. Di sini ada jalur alternatifnya itu ada 12. Nah, gimana kita menentukan jalur kritis? Jalur kritisnya itu kita lihat hari yang terlama waktu proses pengerjaannya. Nah, di sini pengerjaannya itu yang terlama 35 hari, yaitu pada kegiatan 1, 5, 7, 11, 14, dan 15. Dan hari ini dan hari-harinya ini kita lihat lagi tadi di tabel ya. Jadi kegiatan 1 ke 5 itu membutuhkan 7 hari, 5 ke 7 itu 11 hari, 7 ke 11 itu 6 hari, 11 ke 14 itu 7 hari, dan 14 ke 15 itu 4 hari. Seperti itu, lalu kita nanti dapat hari yang terlama. Jadi 35 hari ya, jadi jalur kritisnya Oke, pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan dan juga perbedaan dari PERT dan CPM. Dalam suatu manajemen proyek, sangat diperlukan program evaluation and review technique dan critical PERT method dan juga teknik perencanaan lainnya agar penggunaan sumber daya dapat jalan dengan efektif dan efisien. Manajemen proyek yang baik dapat mengembangkan produk dan layanan perusahaan secara efisien untuk pasar global serta merespon kompetisi global secara efektif. Berikut beberapa perbedaan dari PERT dan CPM. 1. PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan, sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Yang kedua, pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang cepat, terlama, serta terlayak. Pada CPM hanya memiliki 1 jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk suatu pengerjaan proyek. Perbedaan ketiga, pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sebab dengan penyangkutan waktu maka biaya proyek turut mengecil. Pada CPM menekankan tepat biaya. Dalam PERT, anak panah menunjukkan tata urutan hubungan presidensial. Pada CPM tanda panah. Perbedaan kelima, CPM menggunakan 1 jenis waktu untuk taksiran waktu kegiatan. PERT menggunakan 3 jenis waktu, yaitu perkiraan waktu teroptimis,
termungkin, dan terpesimis. Perbedaan keenam, CPM digunakan kala taksiran waktu pengerjaan. Setiap aktivitas diketahui dengan jelas, di mana defisiasi relatif mini atau dapat diabaikan. PERT digunakan saat taksiran waktu aktivitas tidak dapat dipastikan, seperti aktivitas tersebut belum pernah dilakukan atau bervariasi waktu yang besar. Perbedaan terakhir yaitu mampu diidentifikasi adalah PERT dengan berbasiskan stratifikasi memberikan peluang hadirnya ketidakpastian. Hal tersebut tampak dalam misal untuk mengukur probabilitas selesainya proyek jika kita inginkan proyek selesai pada waktu tertentu. Demikian penjelasan dan kesimpulan dari PERT dan CPM. Demikianlah tugas kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon perbaikan dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.